البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita berhenti pada permasalahan yang ke-172 berhubungan dengan ma huwa afdalu hadhil kutub. Apa yang paling utama dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini? Dan jawabannya jelas tentunya, yaitu apa, Nabil? Al-Quran. Nah, bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling utama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Tayyib. Allah katakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Demikian pula ayat Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathani. Yang dimaksud dengan kitaban mutasyabiha di sini maksudnya bagaimana? Indak ya Umar. Nah, bahwasanya ayat satu dengan ayat yang lainnya dalam Al-Quran semuanya sama, mutasyabih, yaitu serupa dari sisi apa? Dari sisi kesempurnaan. Baik. Dan di sana ada istilah mutasyabiha yang lain, alhamdulillah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Imran. Naam. Indak ya Aba Zaid, bagaimana bunyinya? Sebelumnya dari awal ayat. Nah, baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bagi ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjadi dua. Nah, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Baik. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan di antara ayat-ayat dalam Al-Quran itu tersebut ada yang muhkamat, ayat-ayat yang muhkam yang jelas, dan mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang masih ada kerancuan pada sebagian manusia. Tayyib. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. War-rasikhuna fil 'ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan dulu dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an telah kita lewati penggunaan ini. Nah, terbaginya
ayat Al-Qur'an ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Berarti mutasyabihat yang dimaksud di sini yaitu yang belum jelas, yang masih rancu, dan kerancuan ini adalah kerancuan yang nisbi, yaitu kerancuan pada sebagian orang, tidak rancu secara totalitas. Karena di sana ada para ulama yang mereka mampu memahami ayat-ayat tersebut dan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Jadi terkadang Al-Quran disifati semuanya mutasyabihat. Naam, tayyib. Maka maknanya mutasyabihat di sini apa? Yaitu semuanya sama, serupa dari sisi kesempurnaannya. Kemudian terkadang disifati sebagian ayat-ayat Al-Quran muhkamat, sebagian mutasyabihat. Maka yang dimaksud dengan mutasyabihat di sini apa? Aba Arif? Yang masih ada kerancuan, yang masih ada kerancuan bagi sebagian orang. Nah, belum jelas maknanya bagi sebagian orang. Kemudian yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Al-Qur'an semuanya muhkam. Kitabun uhkimat ayatuhu, adalah suatu kitab yang ayat-ayatnya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya itu muhkam. Baik. Yaitu maksudnya di sini tidak ada yang mutasyabihat sama sekali, yaitu tidak ada kebatilan padanya, yaitu kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan secara mutqin, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada cacat dan celah sedikit pun. Itu kitab yang sempurna. Nah, ini penggunaan muhkam dan mutasyabih. Alhamdulillah, jangan sampai kita rancu dalam memahaminya. Tatkala Al-Quran disifati semuanya mutasyabihat, sebagaimana dalam ayat ini, kitabam mutasyabihan matani, maka maknanya harus apa? Harus kita pahami. Bukan maksudnya mutasyabihan ini yaitu ayat-ayat yang rancu, bukan, tapi apa? Aba Alif, yang satu dengan yang lainnya serupa dari sisi kesempurnaan. Nah, kemudian hadis kemarin sebelum sempat kita baca, qala al-muallif hafizahullah taala, wa hadits Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'titu مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. رواه أحمد وهو في الصحيحة yaitu lil Albani rahimahullah taala. Dari Wathilah Ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'titu makanat Taurah as-sab'at tiwal." Aku telah diberi, yaitu diturunkan kepadaku Alkitab yang kedudukannya serupa dengan kedudukan Taurat, yaitu as-sab'at tiwal. Diberikan kepadaku Alkitab yang apa? Kedudukannya seperti Taurat yang berupa as-sab'at tiwal. Yang dimaksud adalah 7 surat yang panjang-panjang di dalam Al-Quran. Kemudian diberikan kepadaku yang apa? Yang menduduki seperti Zabur dengan apa? Al-Mi'in, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya alhamdulillah 200-an, baik kurang sedikit ataupun lebih. Dinamakan mi'in, yaitu ayat-ayat yang jumlahnya 200-an. Kemudian wa makan al-Injil al-Mathani, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku
yang menduduki kedudukan Injil, yaitu surat-surat Al-Mathani. Dan yang terakhir, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diutamakan dengan al-mufassal yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Tayyib akhwani fillah. Hadis ini yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Maknanya bahwasanya keutamaan-keutamaan yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, akhwani fillah, semuanya telah tercakup di dalam Al-Quran. Dan di sini juga bukti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya semua keutamaan yang ada pada rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala juga berikan dengan keutamaan yang sejenis, bahkan diberi kelebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Ibnul Qayyim memberikan 6 perincian, yaitu bukti-bukti atas hal tersebut. Nabiullah Ibrahim. Nah, di antara kekhususan beliau dari nabi-nabi yang lain apa? Beliau adalah Khalilullah, ya tidak? Khalilullah, yaitu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Karena Khalil adalah tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga diangkat menjadi Khalilullah. Makanya akhwani fillah, mereka-mereka yang mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, ini telah menempatkan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW pada kedudukan yang lebih apa? Lebih rendah daripada kedudukan Nabi Ibrahim, dan ini kesalahan. Ini suatu kekeliruan. Nah, bahkan Nabi kita juga Khalilullah. Sebagaimana sabda beliau, fa innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Nabi Musa alaihi salam, beliau di antara kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain apa? Naam, Allah Subhanahu wa taala ajak bicara langsung, sehingga digelari dengan Musa kalimullah. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga diberi keutamaan ini. Bahkan lebih, dengan apa? Dinaikkan dia sampai ke Sidratul Muntaha tatkala apa? Tatkala peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga Nabi kita pun berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Jadi tidak ada keutamaan yang ada pada Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad kecuali keutamaan yang sejenis atau lebih besar juga diberikan kepada Nabi kita. Termasuk kitab yang diturunkan kepada Nabi kita merupakan bukti atas hal tersebut, di mana keutamaan-keutamaan yang ada pada Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya telah dicakup di dalam Al-Quran, dan Allah lebihkan sebagaimana dalam hadis ini. Para ulama akhwanillah dalam syarah hadis ini, ada silang pendapat tentang perincian dari surat-surat yang masuk kategori Sab'ut Tiwal, kemudian Mi'in, kemudian Al-Mathani dan Mufassal. Tayyib. Dan yang dirasikan oleh Ibnul Athir rahimahullah ta'ala, bahwasanya Sab'ut Tiwal yaitu dimulai dari Al-Baqarah yang pertama, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am dan Al-A'raf. Ini 6. Kemudian yang ketujuh terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Tayyib. Dan Ibnu Athir menguatkan bahwasanya yang ketujuh adalah apa? Adalah Al-Bara'ah, yaitu At-Taubah bergandengan dengan apa? Al-Anfal. Kenapa? Karena antara Al-Anfal dan
At-Taubah tidak dipisah dengan basmalah. Ini pendapat sebagian ulama. Dan memang kalau Al-Anfal ditambah dengan At-Taubah ya panjang sekali. Ini apa dinamakan dengan Sam'ut Tiwal, yang menduduki kedudukan apa? At-Taurat. Kemudian Nam Al-Mi'in Afanifillah Baik, dikatakan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Al-Mi'in ay as-suwar allati awwaluha ma yalil kahfi li ziyadati kullin minha ala mi'ati ayat aw allati fiha al-qasas aw ghairu dhalik, yaitu surat-surat yang awalnya akhwanifillah, yaitu surat yang setelah Al-Kahfi. Dikarenakan surat-surat ini ayat-ayatnya lebih dari 100. Nah, ayat-ayatnya lebih dari 100-an. Atau ayat-ayat yang ada padanya kisah-kisah atau yang lainnya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang definisinya. Jadi mengatakan ada yang 200. Nah, kemudian Al-Mathani Baik, as-suwar allati ayuha mi'ah aw aqal aw ma'ada sam'ut tiwal ilal mufassal, yaitu menduduki kedudukan yang ketiga, yaitu surat-surat akhwanifillah selain sam'ut tiwal yang apa? Yang dia lebih sedikit daripada al-mi'in, tapi lebih banyak dari mufassal. Kemudian baru yang terakhir mufassal, yaitu yang pendek-pendek, yang sepakat para ulama ahli Al-Quran bahwasanya akhirnya adalah An-Nas. Cuman terjadi khilaf, awal dari mufassal itu surat apa? Apakah Al-Hujurat atau Al-Jathiyah atau Qaf atau As-Saffat atau As-Saff? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala merajihkan yang pertama, yaitu awalnya adalah Al-Hujurat. Dan yang lainnya akhwanifillah merajihkan bahwasanya yang pertama adalah Qaf, dan seingat saya ini adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Baik, ini pembagian dalam ilmu Al-Quran tentang apa? Surat-surat di dalam Al-Quran. Baik, tapi yang jelas dalam kandungan hadits ini menunjukkan apa? Keutamaan Al-Quran dari semua kitab-kitab sebelumnya, karena mencakup kitab-kitab tersebut secara keseluruhan dan Allah lebihkan. Pertanyaan berikutnya, madza ta'taqidu fil Quran? Apa yang engkau yakini tentang Al-Quran? Dan ini pembahasan penting, karena pada pembahasan ini akhwanifillah dulu di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, manusia diuji. Siapa saja yang menyatakan sebagaimana keyakinan yang disebutkan di sini, mereka akan disakiti, akan dicambuk atau dipenjara.
bahkan tidak sedikit yang mati saat itu. Nah, yaitu keyakinan ahli sunnah, a'taqidu annahu kalamullah munazzalun ghairu makhluq. Aku berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Ini harus kita yakini. Karena orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya dari kelompok-kelompok menyimpang, ikhwanillah, mereka berusaha untuk menanamkan pada diri kaum muslimin bahwa Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena kan menurut mereka, bahwasanya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sehingga semua yang diciptakan oleh Allah itu makhluk, yang dibangun di atas keyakinan batin mereka seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi adalah keyakinan batin yang dulu Imam Ahmad rahimahullah taala membela dengan semua apa yang beliau miliki, walaupun harus menjalani hukuman cambukan, penjara dan siksaan, dengan tegas mengatakan Al-Quran itu kalamullah, yaitu perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Apabila ada salah seorang di antara orang-orang musyrikin istajaraka, yaitu meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Tapi tujuannya apa? Bukan karena kita cinta kepadanya, bukan agar dia bisa hidup senang, tapi fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, lindungilah dia agar dia bisa mendengar kalamullah azza wa jalla. Tsumma ablighu ma'manah, kemudian antarkan dia, sampaikan dia ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, yang demikian itu dikarenakan mereka ini kaum yang tidak mengetahui. Syahidnya apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa qauluhu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Di Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Dan turunnya Al-Quran di malam tersebut. Turun secara langsung, ikhwanillah, tayyib, sampai ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat demi ayat sesuai dengan kejadian dan perkara-perkara yang menuntut untuk turunnya ayat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya Al-Qur'an turun secara keseluruhan sampai ke mana? Sampai ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian turun setelahnya alhamdulillah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian-kejadian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan Al-Qur'an untuk menguatkan beliau. Wa qauluhu ta'ala ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu penciptaan dan perkara. Di sini dibedakan antara al-khalqu dan al-amr. Dan Al-Qur'an alhamdulillah bagian dari amr, sehingga bukan makhluk. Jadi ayat di surat Al-A'raf ini untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, karena Al-Quran min amrillah, bukan min khalqillah. Dan dalam ayat dibedakan antara al-khalqu dan al-amru. Baik. Yang jelas alhamdulillah, keyakinan yang tidak boleh seorang muslim pun ragu tentangnya, bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Baik. Dan dulu telah kita bahas dengan pembahasan yang lebih panjang
tentang keyakinan ini juga fitnah yang terjadi di masa Imam Ahmad rahimahullah taala, dirujuk pada pembahasan dalam usul sunnah maupun dalam kitab Ha'iyah Ibnu Abi Dawud rahimahullah taala. Barakallahu fiikum walhamdulillahirabbil alamin.